pertama kita lakukan pada ibu jari bayi. Saya praktekkan di sini ya. Jadi tekuk ibu jari bayi, kemudian pijat dari ujung ibu jari ke arah pangkal. Jadi sebelah samping ya. Nah, samping ke arah pangkal. Lakukan dengan tekanan yang disesuaikan dengan usia bayi. Ini bisa dilakukan repetisi 100-500 kali, yang fungsinya untuk memperkuat fungsi pencernaan dan limfa. Yang kedua, lakukan pada telapak ibu jari, jadi pada sini ya, bagian yang paling tebal. Nah, pangkal yang bagian paling tebal ini, kalau untuk bayi ini bakalan cuma satu ibu jari kita, jadi kena semua ini. Nah, ini diputar. Ini lakukan sebanyak 100-300 kali. Ini berfungsi untuk melancarkan pencernaan, terutama makanan-makanan yang terakumulasi yang tidak bisa dicerna, khususnya untuk bayi-bayi yang menggunakan susu formula. Yang ketiga, masih di telapak tangan. Jadi tarik sumbu tengah telapak tangan ke arah pangkal kelingking, ambil 2/3-nya. Nah, di titik sini, di titik ini tekan dan putar. Lakukan repetisi 100-300 kali. Ini berfungsi untuk memperlancar peredaran darah bayi serta menyeimbangkan 5 organ penting pada bayi. Yang keempat, pada buku-buku, yaitu pada buku-buku paling dekat dengan ini, jadi sini jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, ini tekan melingkar masing-masing sebanyak 30-50 kali. Ini 30-50 kali. Dilakukan repetisi untuk semua ini sebanyak 3-5 kali. Ini berfungsi untuk mencegah akumulasi atau stigmasi makanan-makanan yang gagal dicerna atau yang biasanya menumpuk yang belum tercerna. Oke. Gerakan kelima, tepat di atas pusar bayi. Jadi ini pusar di atas ini. Lakukan dengan telapak tangan kita, usap secara halus. Nah, ini melingkar searah jarum jam. Fungsinya dia untuk melancarkan pencernaan bayi. Karena ini pada bagian perut, bisa dilakukan saat bayi sebelum mandi atau pijat rutin setiap hari. Ini juga berfungsi untuk mengurangi bayi yang sedang kolik. Oke. Gerakan keenam. Nah, tepat pada bagian bawah rusuk. Jadi ini payudara bayi ya, biasanya agak bergelambir, bagian bawahnya akan keraba bagian rusuknya. Nah, ini di bagian bawah sini, bagian bawah rusuknya, lakukan pijatan dengan ibu jari. Jadi ini pelan aja ya.
ini ke arah samping, ke arah perut samping. Ini bisa dilakukan sebanyak 100 sampai 300 kali. Ini berfungsi untuk memperkuat sistem limpa dan lambung serta melancarkan pencernaan. Begini ya. Selanjutnya gerakan ke-7. Nah, di bagian tepat di bagian bawah ini, di bagian bawah lutut, bagian bawahnya, terus 4 jari bayi. Jadi kira-kira kalau bayinya jarinya segini ya, 4 jarinya kan 2 jarinya kita. Jadi kita harus bisa ngira-ngira. Itu titik di bawah lutut, 4 jarinya bayi. Nah, di bagian luar, di bagian sini, ini bisa ditekan secara melingkar. Ini bisa dilakukan sebanyak 50 sampai 100 kali. Ini fungsinya untuk mensinkronisasikan sistem pencernaan bayi, khususnya lambung dan usus. Oke ya. Untuk gerakan ke-8, nah, ini ada pada punggung bayi. Jadi setelah bayi dilakukan pijat punggung seperti biasa, untuk gerakan terakhir tambahkan ini. Jadi pada tulang belakang lakukan penitikan atau penekanan, tidak usah terlalu kencang, cukup diraba, tekanan disesuaikan dengan usia, pelan-pelan aja ya. Ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan gerakan, jika ini tulang belakang ya, di sampingnya atau bagian paravertebra dilakukan pencubitan, merambat ke atas. Nah, cubitnya jangan kencang-kencang ya, jadi pelan aja. Begitupun waktu penekanan itu juga jangan terlalu kencang, karena ini di sini adalah sistem saraf pusat bayi atau manusia. Jadi berbahaya jika terlalu kencang. Jadi kita cuma menstimulus saja. Jadi kayak ditekannya bukan ditekan ya, diusap. Kayak diusap gitu. Jadi tidak terlalu kencang menekannya. Ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan pencubitan. Pencubitannya juga jangan terlalu kencang ya, dari bawah ke atas. Ini sebanyak 3 kali. Oke. Gerakan yang terakhir atau yang ke-9, posisikan bayi di lengan kita. Jadi kepala bayi jangan sampai tertutup ya, hidungnya bisa dimiringkan, terus tangan dan kakinya dia menggantung seperti ini. Nah, ini bisa sambil dielus-elus atau dipuk-puk ya. Ini bisa bunda sekalian menyanyi atau berbicara ke bayinya. Ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Posisi ini berfungsi untuk menyendawakan bayi atau bayi yang biasa gumoh, itu bisa. Terus merilekskan bayi, menenangkan bayi saat bayi nangis. Terusan dia bisa meredakan kolik, sembelit juga ya, sambil diusap-usap bagian sini kalau lagi sembelit kayak gitu. Terusan juga merilekskan dia badan-badannya.